Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana menentukan kalor reaksi menggunakan alat kalorimeter. Berikut ini adalah gambar tentang alat yang dipakai untuk mengukur kalori. Namanya adalah kalorimeter. Komponen dari kalorimeter ini, dia adalah ruangan tertutup. Kemudian terdapat termometer yang bisa masuk ke dalam sini. Kemudian ada pengaduk. Jadi untuk mengaduk supaya larutan ini bersifat homogen, maka kita aduk menggunakan alat pengaduk ini. Kalau terjadi kenaikan temperatur, skala termometer akan bergerak ke atas. Bila mana terjadi penurunan temperatur, maka skala termometer akan bergerak turun. Nah, prinsip perhitungan kalor dari suatu reaksi itu dengan menggunakan kalorimeter ini didasarkan pada bahwa di dalam reaksi ini ada massa yang hilang yang kemudian berubah menjadi kalor. Jadi sekali lagi, adanya massa yang hilang dari suatu reaksi ini yang kemudian berubah menjadi kalor. Kalor yang timbul ini akan masuk ke dalam larutan sini. Yang mana di dalam larutan ini ada airnya. Jadi dia masuk ke dalam airnya, kemudian setelah itu dia akan masuk ke dinding kalorimeter di sini. Nah, ketika ada kalor yang masuk ke dalam air dan menyentuh kalorimeter ini, maka temperatur di termometer ini akan terjadi kenaikan. Bila terjadi kenaikan temperatur, maka reaksinya eksoterm. Tetapi bila mana ada penurunan skala di termometer ini, maka reaksinya adalah endoterm. Jadi suasananya pasti dingin di dalam sini. Nah, selanjutnya kita lakukan perhitungan dengan rumus. Kalau reaksi ini tadi masuk ke dalam air dan menyentuh dinding kalorimeter, sehingga di sini kalau reaksi bisa dihitung dari Q yang masuk ke dalam air dan Q yang memasuki kalorimeter. Nah, Q air, kalor yang masuk ke dalam air bisa kita hitung dengan rumus massa air kali kalor jenis air kali perubahan temperatur. Nah, kemudian ditambah dengan kalor yang masuk ke kalorimeter. Ini rumusnya adalah massa kalorimeter dikali kalor jenis kalorimeter dikali perubahan temperatur. Nah, untuk alat, kita tidak mengenal kalor jenis alat, tetapi kita mengenalnya kapasitas panas daripada alat. Nah, di sini kapasitas panas daripada alat itu adalah perkalian dari massa dengan kalor jenis. Sehingga yang kita dapatkan rumusnya dari sini ini adalah ini ditambah dengan kapasitas panas kalorimeter dikali perubahan temperatur. Bila di dalam soal kapasitas panas dari kalorimeter tidak diberikan, maka berarti kapasitas panas kalorimeter itu kita anggap sama dengan 0 atau diabaikan. Sehingga rumusnya Q reaksi dapat dihitung dari kalor yang masuk ke dalam airnya saja, yaitu massa air kali kalor jenis air kali perubahan temperatur. Nah, di sini Q reaksi itu berasal dari massa yang hilang. Massa yang hilang di sini yang kemudian berubah jadi kalor. Sehingga kalor yang masuk dalam air ini nanti rumusnya adalah massa air dikali kalor jenis air kali perubahan temperatur per mol zat yang habis. Jadi sekali lagi kalor ini muncul dari massa yang habis. Nah, sehingga satuannya nanti di sini akhirnya nanti bisa joule per mol atau kilojoule per mol, itu satuannya. Nah, untuk reaksi eksoterm, tata cara penulisan perubahan entalpi atau delta H-nya itu sama dengan kalau eksoterm kita tinggal berikan tanda minus saja di hasil perhitungan kita ini. Demikian ini mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita coba untuk mengerjakan soal penentuan kalor reaksi menggunakan kalorimeter. Ini soalnya nomor 1. Sebanyak 50 ml, ini setara dengan 50 gram, larutan HCl 1 molar, bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml, setara dengan 50 gram, larutan NaOH 1,5 molar, juga bersuhu 27 derajat Celcius.
Ketika dicampur, suhu campuran naik sampai 32 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram per Kelvin, maka besarnya perubahan entalpi penetralan dari reaksi tersebut sekian kilojoule. Ini pertanyaannya. Ini option pilihannya ada. Nah, selanjutnya kita jawab. Di sini reaksi terjadi di dalam kalorimeter, yaitu reaksi antara HCl dengan NaOH, menghasilkan garam. Ini biasanya reaksi ini akan menghasilkan panas sebesar berapa kilojoule di sini, ini yang ditanya. Nah, untuk menjawab ini, kita rincikan dulu berapa banyak HCl dan berapa banyak NaOH yang bereaksi. Di sini HCl 50 ml, konsentrasinya 1 molar, sehingga kalau dikali menjadi 50 mmol. Sementara NaOH 50 ml, konsentrasinya 1,5 molar, maka dikalikan menjadi 75 mmol. Nah, di sini 50 mmol dengan 75 mmol dengan perbandingan setara 1:1. Maka di sini akan habis terlebih dahulu. 50 mmol dari HCl akan habis lebih dahulu. Nah, di sini juga akan habis 50 mmol dan akan tersisa 25 mmol. Sehingga di sini massa yang habis adalah 50 mmol. Jadi yang lebih sedikit yang akan habis duluan, ya. Ini sebanyak 50 mmol. Atau kalau kita rubah menjadi mol, menjadi 0,05 mol. Nah, di sini ini adalah massa yang habis. Yang kemudian massa yang habis ini akan menghasilkan panas, yang panasnya diserap oleh airnya ini. Airnya ini sebanyak 100 ml, karena di sini 50 ditambah 50. Menjadi 100 ml, setara dengan 100 gram. Jadi kalor yang dihasilkan dari massa yang habis di sini itu diserap oleh air. Nah, sehingga temperatur air berubah yang semula 27 derajat Celcius menjadi 32 derajat Celcius. Sehingga kenaikannya adalah 5 derajat Celcius atau sama dengan kenaikannya 5 Kelvin. Jadi kalau untuk kenaikan Celcius dengan Kelvin ini nilainya akan sama. Nah, ini terjadi kenaikan temperatur, maka reaksinya adalah eksoterm. Nah, di sini diketahui kalor jenis air 4,18 Joule per gram per Kelvin. Kemudian kapasitas panas kalorimeter ini tidak diberikan di dalam soal, berarti diabaikan. Tidak kita ikutkan dalam perhitungan. Sehingga di sini kalor yang berasal dari 0,05 mol zat yang habis ini itu masuk ke dalam air, diserap oleh air, besarnya adalah M kali C kali delta T. M air kali C air kali delta T. Nah, di sini massa air kita masukkan seharga 100 gram. Sesuai dengan di sini. 100 gram, ingat satuannya masukkan supaya nanti bisa dicoret. Kemudian kalor jenis air 4,18 Joule per gram per Kelvin. Nah, kemudian perubahan temperaturnya 5 Kelvin. Nah, sini gram bisa dicoret. Gram posisi atas, gram sini posisi bawah, coret. Kelvin sini posisi bawah, Kelvin posisi atas, coret. Sehingga tersisa satuannya adalah Joule. 100 kali 4,18 dikali 5 sama dengan 2090 Joule. Nah, ini kalor yang dihasilkan dari massa yang habis di sini tadi. Nah, selanjutnya kita bagi. Nah, kita rubah dulu boleh menjadi kilojoule. 2,09 kilojoule untuk massa yang habis 0,05 mol. Nah, ini kita bagi menjadi 41,8 kilojoule untuk 1 mol. Jadi kesimpulannya di sini, untuk massa 0,05 mol yang habis tadi dalam reaksi tadi berubah menjadi kalor sebesar 41,8 kilojoule per mol. Nah, di sini penulisannya perubahan entalpi reaksi minus 41,8 kilojoule per mol. Di sini minus karena dihasilkan kalor atau reaksinya eksoterm.
Sehingga tata cara penulisannya delta H itu kita beri tanda minus. Ini artinya dikeluarkan kalor sebesar 41,8 kJ per mol. Nah, bisa juga kita tulis dalam pernyataan termokimia. Di sini reaksinya HCl tambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O dengan perubahan entalpinya min 41,8 kJ. Berarti reaksinya bersifat eksoterm, yaitu menghasilkan panas. Kita ambil contoh berikutnya lagi untuk soal nomor 2 ini. Ke dalam kalorimeter diisi dengan 500 ml air, di mana temperaturnya itu 25 derajat Celcius. Kemudian ke dalam kalorimeter tersebut dimasukkan lagi 3,2 gram gas metana dan gas oksigen, sehingga gas metana terbakar di dalam kalorimeter. Panas yang dihasilkan dari pembakaran gas metana yang MR-nya 16 itu akan diserap oleh air sehingga terjadi kenaikan temperatur menjadi 85 derajat Celcius. Nah, bila kalor jenis air 4,2 Joule per gram per Kelvin dan kapasitas panas kalorimeter 800 Joule per Kelvin, tentukan perubahan entalpi pembakaran gas metana. Jadi di sini gas metana itu bersama oksigen, bersama air ada di dalamnya. Dan di sini di dalam kalorimeter gas metana itu terbakar. Terbakar, reaksi pembakaran gas metana itu menghasilkan CO2 plus H2O. Ya, dengan perubahan entalpi ini akan kita cari. Nah, di sini metana sesuai dengan soal, metana yang terbakar banyaknya 3,2 gram. Terbakar di dalam kalorimeter sebanyak 3,2 gram atau setara dengan, kalau kita bagi dengan MR-nya 16, 3,2 dibagi 16 sama dengan 0,2 mol. Nah, metana ini akan habis terbakar dengan oksigen, sehingga pembakarannya menghasilkan kalor. Dan kalornya ini diserap oleh air dan kalorimeter. Nah, panas yang diserap oleh air dan kalorimeter ini menyebabkan temperatur dari air dan kalorimeternya itu semula 25 derajat Celcius menjadi 85 derajat Celcius. Sehingga terjadi kenaikan temperatur sebesar 60 derajat Celcius atau 60 Kelvin. Nah, di sini kalau reaksi yang terjadi ini diserap oleh air dan kalorimeter, sehingga perhitungan kalor reaksi itu bisa kita cari dari kalor yang masuk ke dalam air ditambah kalor yang masuk ke dalam kalorimeter. Di sini Q air, M air, kali kalor jenis air, kali perubahan temperatur, ditambah untuk kalorimeter, ini kapasitas panas dari kalorimeter dikali perubahan temperaturnya. Nah, ini kita masukkan, massa air ini 500 gram, ya, 500 gram. Ini 500 ml, ini setara dengan 500 gram, karena massa jenis air atau berat jenis air itu sama dengan 1. Kemudian kalor jenis air 4,2 Joule per gram per Kelvin, sama dengan di sini. Kemudian perubahan temperaturnya 60 Kelvin, kita pakai Kelvin karena di sini satuannya Kelvin, ya, 60 Kelvin. Nah, ditambah di sini untuk kalorimeternya, ini kapasitas panas dari kalorimeternya 800 Joule per Kelvin, ada di sini soalnya. Kemudian dikali kenaikan temperaturnya 60 Kelvin, sama di sini. Nah, kemudian kalau kita kalikan, ini kita coret, gram coret di atas, ini gramnya di bawah coret. Kemudian Kelvin di bawah dengan Kelvin di atas coret, sehingga dari sini dihasilkan 126.000 Joule. Untuk di sini, Kelvin di bawah dengan Kelvin di atas coret, sehingga nanti 800 dikali 60 sama dengan 48.000 Joule. Sehingga kalau dijumlah 174.000 Joule kalor yang dihasilkan dari pembakaran 0,2 mol metana. Nah, selanjutnya, ini yang Joule kita rubah menjadi kilojoule dulu, bagi 1000 sehingga 174 kilojoule kalor yang dihasilkan dari pembakaran 0,2 mol metana.
Sehingga kalau kita bagi ini dengan ini menghasilkan 870 kJ per mol untuk pembakaran gas metana. Sehingga dari sini kita bisa simpulkan bahwa kalau 0,2 mol gas metana itu dibakar akan menghasilkan kalor sebesar 870 kJ per molnya. Nah, penulisannya seperti ini, perubahan entalpi reaksi sama dengan min 870 kJ per mol. Di sini kita beri tanda min karena ini reaksinya adalah eksoterm, menghasilkan panas. Jadi panas yang dihasilkan 870 kJ per mol dengan penulisan delta H reaksi sama dengan min 870 kJ per mol. Nah, pernyataan termokimianya dapat kita tulis reaksi metana dibakar menghasilkan CO2 ditambah H2O sudah disetarakan dengan delta H-nya min 870 kJ per mol. Jadi akan dihasilkan panas sebesar ini. Ya, demikian tadi soal yang sudah kita bahas di nomor 2. Demikian tadi pembahasan tentang penentuan kalor reaksi menggunakan alat kalorimeter. Semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.